Hai, para penikmat ringkasan cerita film, kembali lagi saya Nadia, ingin meringkas film pemburu dan monster laut, yang berjudul The Sea Beast. Film ini rilis tahun 2022. Minta tolong dibantu untuk like dan subscribe, dan jangan lupa dihidupkan loncengnya. Selamat menikmati, jangan lupa untuk didengarkan ringkasan film-film lainnya. Awal mula kita digambarkan, seorang anak laki-laki yang berenang menggapai papan kayu. Anak laki-laki tersebut terombang-ambing di tengah laut. Tidak jauh dari dia, ada sebuah kapal yang terbakar dan hancur akibat serangan monster laut. Hanya anak laki-laki tersebut yang selamat dari serangan monster tersebut. Anak itu bernama Jacob. Di adegan selanjutnya, kita diperlihatkan di sebuah panti asuhan. Panti asuhan ini merupakan tempat anak-anak yatim piatu, yang mana orang tua anak-anak ini gugur saat melawan dan memburu para monster laut, dengan tujuan agar monster laut tidak menyerang daerah pesisir sesuai sejarah yang tertulis. Para orang tua yang gugur dalam perburuan akan diberikan gelar pahlawan oleh kerajaan, dan sekarang orang-orang hidup dengan tenang, karena para pemburu berhasil membunuh para monster-monster laut. Menurut berita, ada kapal pemburu terhebat. Kapal itu sekarang dipimpin Kapten Roll. Di dalam panti asuhan ini, ada gadis kecil yang mempunyai rambut keriting dan kulit coklat. Dia merupakan tokoh utama dalam film ini. Gadis ini bernama Messi. Dia sangat mengagumi Kapten Roll. Dia dengan bantuan anak panti, akan kabur lagi malam ini dari panti asuhan. Selanjutnya kita diperlihatkan kapal pemburu terhebat. Kapal yang dipimpin Kapten Roll dan Jacob adalah salah satu awak kapal. Jacob pun sudah dianggap anak sendiri sama kapten. Sejak dia diselamatkan, saat dia mengambang di tengah lautan, sekarang mereka berlayar untuk mengejar monster laut yang bernama Red Blaster. Luka di mata kapten merupakan luka yang diakibatkan Red Blaster 30 tahun lalu saat mereka bertarung. Dan akhirnya saat ini, kapten menemukannya kembali Red Blaster untuk membalaskan dendam. Namun pada saat pengejaran, ada kapal pemburu lain yang sedang diserang monster Beetleback. Karena prinsip mengutamakan kehormatan sebagai pemburu yang sudah berlangsung secara turun-temurun, Jacob meminta kepada Kapten Roll untuk menolong mereka. Dengan wajah yang kesal kemudian kapten pun mengubah arah haluan meninggalkan Red Blaster. Dengan kecepatan penuh kapal Kapten Roll datang, lalu menyalakan kembang api yang berwarna merah yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian si monster laut. Mereka akan melawan monster itu secara langsung. Segalanya sudah dipersiapkan secara matang, dari meriam, busur panah hingga tombak. Dengan aba-aba dari Jacob mereka akan melakukan penyerangan. Beberapa serangan itu menghancurkan kulit keras si monster. Monster pun ingin berenang ke dasar laut. Dengan sigap Jacob pun menandai monster dengan pelampung sudah diikat di tombak. Untuk mengetahui lokasi monster, tapi sayangnya, monster itu termasuk yang cerdas. Monster tersebut memutus tali pelampung dan bersembunyi di bawah kapal. Lalu monster melakukan serangan cepat, dengan menabrak diri ke kapal dari bawah laut, dan segera menyerang awak kapal menggunakan tentakel monster tersebut. Kapal pun miring 45 derajat, membuat sebagian awak kapal jatuh ke laut. Dengan melihat situasi berbahaya Jacob bertindak cepat untuk menyelamatkan para awak kapal yang terjatuh. Melihat celah di bagian kepala monster, Jacob segera melempar tombak di dekat kepala si monster.
monster pun merasa kesakitan. Tiba-tiba Jacob terkena serangan tentakel monster tersebut karena lengah selesai melempar tombak. Untuk menyelamatkan Jacob, Kapten pun menggunakan tombak andalannya untuk menusuk di jantung monster tersebut dan monster pun sekarat. Tapi saat sedang mengambil lambang kemenangannya dari tanduk monster, monster itu kembali sadar dan menarik Kapten ke dasar laut dengan tentakel monster tersebut. Beruntung Kapten berhasil diselamatkan oleh Jacob. Hasil dari pertarungan mereka menyebabkan kapal rusak berat. Kapal pun tak bisa mengejar Red Blaster. Kapten pun istirahat ke ruangannya dan para awak masuk ke dalam kapal untuk pengobatan. Kapal pun menuju pesisir untuk menjual tanduk ke kerajaan. Para awak kapal merasa kesal, meski mereka berhasil memenangkan pertarungan. Tapi mereka tidak mendapatkan tujuan utama mereka, yaitu mengejar dan menangkap Red Blaster. Jacob menyemangati mereka, bahwa pemburu terhormat untuk membasmi monster laut. Satu monster yang dibunuh dapat menyelamatkan ratusan maupun ribuan orang. Semangat para awak pun kembali pulih. Begitupun dengan Kapten, dia beruntung memiliki awak yang sigap seperti Jacob yang dapat membuat keputusan tepat. Sebagai seorang kapten, dia sudah menjalankan perannya sebagai kapten pemburu monster sudah seumur hidup. Dan kapal sudah dilestarikan secara turun-temurun. Kini setelah nanti Kapten berhasil menangkap Red Blaster, dia akan pensiun dan memberikan kapalnya ke Jacob sebagai penerus kapten. Beberapa hari kemudian, kapal pun sampai di pesisir pulau. Di sana para awak kapal disambut hangat oleh masyarakat, karena pemburu monster dianggap pahlawan oleh masyarakat. Para awak kapal pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan karena berhasil memburu monster laut. Di sini awal mulanya Messi, gadis kecil yang kabur dari panti asuhan, bertemu Jacob. Messi pun mendatangi Jacob untuk berbicara. Dia menceritakan tentang dirinya yang juga merupakan keturunan pemburu monster. Kedua orang tuanya meninggal di atas kapal kerajaan. Mereka hidup terhormat dan mati juga mendapat kematian yang terhormat. Sebagai keturunan seorang pemburu, oleh karena itu Messi meminta Jacob untuk mengajak dia ikut berlayar. Hal tersebut ditolak oleh Jacob, karena Messi masih terlalu kecil untuk berlayar. Kemudian Jacob mengantar Messi ke kereta kuda untuk dipulangkan kembali ke panti asuhan. Pagi harinya, Kapten, Jacob dan Sarah adalah tangan kanan Kapten. Mereka menggunakan kereta kuda untuk pergi ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, mereka mendapat sanksi karena memburu tidak sesuai dengan tugasnya, yaitu menangkap Red Blaster, dan mereka membiarkan Red Blaster pergi. Karena hal itulah yang membuat pihak kerajaan tidak senang, karena menurut mereka ancaman terbesar di lautan merupakan Red Blaster. Selain itu, mereka juga dapat kabar buruk. Raja dan Ratu akan membuat era baru, di mana tidak akan lagi menggunakan pemburu untuk menangkap Red Blaster, melainkan menggunakan awak kapal yang sudah dipersiapkan dari kerajaan. Kapten Roll marah tidak terima sama keputusan kerajaan. Karena pemburu monster daerah pesisir tetap aman, Kapten sangat marah dan hampir terjadi baku tembak. Dengan sigap Jacob membuat tantangan ke kerajaan. Siapa lebih cepat mendapatkan Red Blaster, dia yang akan menang. Jika pemburu menang, raja akan tetap memakai jasa para pemburu. Jika kerajaan menang, era baru silahkan dimulai. Kesepakatan mereka berlangsung, raja pun setuju akan hal itu. Setelah dari kerajaan, sesuai informasi yang mereka dapat, Kapten menuju perairan laut yang di sana sudah ada Red Blaster.
mereka mempersiapkan semua senjata yang ada di kapal. Pada sore harinya, saat mereka di tengah laut dan akan merayakan hasil pemburuan, mereka mendapati Messi yang menyusup ke atas kapal. Melihat keberaniannya Messi, kapten membiarkan Jacob untuk mengasuhnya. Karena sudah diterima oleh kapten sebagai anggota, Sarah, seorang kepercayaan kapten, memberikannya sebilah pisau ke Messi. Sore ini kapal sudah memasuki laut di mana monster itu berada. Secara tiba-tiba sebuah tanda menunjukkan bahwa Red Blaster ada di dekat mereka. Semua senjata sudah disiapkan. Kapten pun langsung memberi aba-aba untuk langsung menyerang Red Blaster. Dengan tombak yang diikat dengan tali, tombak-tombak itu pun sudah menancap di punggung tubuh Red Blaster. Kapal pun mengikuti kemanapun Red Blaster berenang, sampailah kapal di lautan yang sangat dalam. Red Blaster membuat pusaran air, yang membuat seluruh isi kapal berantakan. Messi yang melihat kejadian itu dengan mata kepala sendiri, berinisiatif untuk memotong tali. Kapal mereka tidak sanggup menahan tarikan. Kapten memberikan pernyataan jika bersikeras untuk bertahan, tetapi Messi pun berusaha memotong tali. Jacob pun bimbang antara menyelamatkan kru kapal atau membunuh Red Blaster. Hingga akhirnya tali pun putus, membuat mereka berdua terlempar ke dalam laut. Jacob pun menangkap Messi. Di dalam air laut mereka berdua bertatapan langsung dengan Red Blaster. Saat akan diselamatkan, Jacob dan Messi ditelan ke dalam mulut Red Blaster, tepat di depan seluruh awak kapal dan kapten. Ternyata mereka berdua tidak ditelan Red Blaster, melainkan diletakkan di atas lidah. Di dalam mulut, Jacob mengikat tali dirinya sama Messi agar tidak kehilangan satu sama lainnya. Jacob pergi untuk menelusuri mulut Red Blaster, hingga tiba mereka berdua sampai di lubang hidung. Lubang hidung Red Blaster tertutup selaput transparan agar air tidak dapat masuk. Tiba-tiba Red Blaster membawa mereka sampai ke sebuah pulau. Di sana mereka berdua berinteraksi dengannya, tapi Red Blaster tidak mempedulikan. Setelah apa yang sudah terjadi kepada Jacob dan Messi, Messi menyadari keadaan yang aneh setelah terjadi. Messi meragukan cerita tentang monster yang memburu manusia itu salah. Tetapi Jacob tetap teguh dengan pendiriannya, yaitu memburu Red Blaster. Sementara itu kapal kapten mengalami kerusakan yang parah, bocor di mana-mana, dan kapal pun nyaris tenggelam. Karena dipenuhi rasa dendam, kapten tetap bakalan berlayar dan mengejar Red Blaster. Di pulau tak yang diketahui, di mana Messi dan Jacob terdampar di pulau itu, banyak hal lainnya belum pernah mereka temui. Salah satu di antaranya adalah Monster Blue dan Monster Jack. Monster Blue mirip anjing kecil berwarna biru tetapi di kaki belakang sirip ikan. Sedangkan Monster Jack berwarna kuning seperti singa laut. Messi berteman dengan Monster Blue. Tiba-tiba Jacob datang menjemput Messi. Mereka tanpa sengaja memecahkan telur-telur Monster Jack. Mereka dikejar anak-anak Monster Jack yang dikira orang tua mereka, hingga akhirnya mereka berdua berlari ke pantai. Beruntung berkat menaiki perahu kecil mereka selamat. Saat mereka mau pulang datang monster kepiting besar Alaska menyerang mereka. Red Blaster datang menyelamatkan mereka berdua. Mereka bekerja sama untuk mengusir monster kepiting tersebut. Kemenangan pun diraih oleh Red Blaster dan Jacob. Jacob merasa bahwa pendapat para manusia tentang monster selama ini salah, karena mereka juga memiliki sisi baiknya sendiri.
Mereka berdua berpikir keras bagaimana cara mereka pulang. Lalu Messi memiliki ide ini untuk menumpang di punggung Red Blaster. Jacob berkata nampaknya hal itu mustahil. Tidak lama kemudian Red Blaster mengerti dengan komunikasi yang dibuat Messi. Jacob pun terkejut dan mereka berempat bersama Monster Blue berangkat. Untuk cara terima kasih ke Red Blaster, yang dilakukan Messi adalah dia menolong Red Blaster menarik tombak dari punggungnya, sisa dari peperangan. 2 malam Jacob dan Messi berada di punggung Red Blaster. Dengan membawa monster biru, Jacob juga membantu Messi mencabut tombak di punggung Red Blaster. Jacob juga mulai meragukan cerita teks sejarah. Semua yang tertulis manusia itu palsu dan pasti ada yang membuat cerita palsu itu. Di adegan selanjutnya kapal kapten sudah berada di Pulai Dukun. Kapten mencari dukun sakti untuk membuat racun agar bisa membunuh Red Blaster. Dia melakukan perjanjian dengan dukun. Dengan penuh ambisi kapten pun setuju dengan perjanjian tersebut di mana perjanjian itu akan merugikan dirinya sendiri. Kembali lagi ke Jacob, untuk menghindari badai Jacob dan Messi kembali masuk ke dalam rongga hidung Red Blaster. Di sana mereka melihat pemandangan indah bawah laut. Mereka juga melihat sisa-sisa pertempuran kapal pemburu melawan para monster yang dahulu. Jacob dan Messi akan pulang. Mereka berdua berpikir untuk melakukan hidup berdua layaknya sebuah keluarga adik dan kakak. Setelah selesai diantar Blaster sampai ke pesisir dengan selamat, Jacob banyak menyatakan terima kasih kepada Red Blaster atas petualangan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sama sekali. Dan Jacob berjanji tidak akan berburu lagi. Akan tetapi secara tiba-tiba Red Blaster melihat kapal kerajaan. Karena terpancing oleh tembakan salah satu prajurit, Red Blaster menyerang mereka semua hingga kapal hancur berantakan. Red Blaster terpancing lagi oleh kapal Kapten Roll yang muncul dan memancing Red Blaster dengan kembang api. Kapten sudah menyiapkan senjata beracun yang dia beli dari dukun. Dengan satu serangan mengenai sirip Red Blaster pun tumbang. Dengan perahu kecil, Jacob pun mendatangi kapten. Ia langsung menceritakan semuanya kepada kapten, tapi apa daya Jacob tidak bisa berbuat apa-apa. Jacob pun dia masih merasa ragu apa yang telah terjadi. Tiba saat kapal kapten sampai di gerbang kerajaan, dengan membawa Red Blaster yang diikat seluruh badan monster tersebut agar tidak lari. Saat Messi siuman dari pingsan, hewan yang disayang Messi Monster Blue, tiba-tiba datang dan membuat jalan kabur, dengan cara menggigit jendela kapal. Saat Messi menengok keluar jendela, dia juga menyadari bahwa yang membuat cerita sejarah palsu adalah kerajaan, karena lambang di buku dan di kerajaan sama. Semua buku tentang pemburu dan monster laut hanyalah tipuan raja-raja terdahulu. Sampai di kerajaan kapten menyatakan kemenangannya dengan membawa hidup-hidup Red Blaster, ia juga menyalahkan kerajaan karena hampir membuat era pemburu usai. Messi berusaha memotong tali yang mengikat Red Blaster. Tiba-tiba Sarah datang dan ia membantu Messi yang sedang berusaha membebaskan ikatan Red Blaster. Setelah terpotong, Red Blaster dalam keadaan setengah sadar, membuat Kapten Roll jatuh ke air. Dari efek racun membuat Red Blaster terjatuh bangun hingga sadar. Kapten yang hampir dibunuh Red Blaster namun diselamatkan oleh Messi. Dan Messi pun menceritakan semuanya ke warga di sana bahwa cerita selama ini adalah kebohongan kerajaan. Kerajaan mengambil untung besar berkat berjualan tanduk monster laut.
Messi meluruskan tentang sejarah yang tertulis di buku itu semua merupakan kebohongan belaka. Kita dibohongi oleh raja dan ratu mereka terdahulu yang gila, meyakinkan kepada para penduduk. Padahal tidak pernah sekalipun selama beberapa generasi manusia diajarkan menjadi pemburu. Setiap mereka menjual tanduk, kerajaan akan semakin kaya. Mereka lakukan semua itu karena terlalu serakah. Setiap kali raja dan ratu mendapatkan tanduk mereka berkembang pesat, mendapatkan hasil dari setiap memburu monster laut. Setelah mendengar cerita dari Messi, akhirnya tidak ada lagi namanya era pemburu. Monster dan manusia hidup di jalannya masing-masing. Jacob dan Messi serta Red Blaster pun meninggalkan kerajaan. Kapten pun merelakan Red Blaster dan ikhlas apa yang dia buru selama ini, dan film pun selesai. Minta tolong dibantu untuk like dan subscribe, dan jangan lupa dihidupkan loncengnya. Terima kasih sudah menikmati. Jangan lupa untuk didengarkan ringkasan film-film lainnya.